dan melakukan interpretasi terhadap penemuan tersebut, kemudian menentukan banyak kematian dan mencari hubungan sebab akibat antara kelainan tersebut dengan penyebab kematian. Itu tujuan otopsi itu. Nah, definisi ini mesti kita pahami karena itu mencakup dari apa yang akan kita kerjakan. Kalau kita nggak tahu definisi ini, kita nggak tahu sampai di mana yang kita kerjakan. Jadi sama seperti kasus yang kita temukan itu, kita temukan subarachnoid hemorrhagic. Nah, itu bukan penyebab kematiannya, itu namanya mekanisme kematiannya. Penyebabnya itu ya trauma. Nah, jadi bagaimana kita menghubungkan antara trauma ini dengan subarachnoid hemorrhagicnya? Nah, seperti itu. Itulah tadi hubungan sebab akibat antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematiannya. Nah, sampai di situ harus kita tahu itu dalam otopsi. Ya. Nah, jadi otopsi pemeriksaan dalam karena kita hanya cakupannya untuk jantung. Nah, kita kembali ke otopsi jantung, ya kan? Nah, kalau zaman dulu jantung itu kan dibuat begini ya kan? Nah, ya kan? Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi otopsi jantung itu pada dasarnya adalah otopsi mengikuti aliran darah, yang mengikuti aliran darah dalam jantung. Nah, jadi aliran darah dari jantung itu mulai dari vena, cava, superior, inferior, masuk ke atrium. Atrium kanan, baru ventricle kanan, ya, ventricle kanan, baru vena pulmonalis. Jadi di situ ada pembersihan, ya. Baru keluar lagi dia dari sana masuk ke baru masuk ke. Ini salah. Semua pembuluh darah yang keluar dari jantung itu arteri, nggak pernah vena. Ya, ini nggak pernah vena. Darah yang keluar dari jantung itu selalu arteri, nggak ada vena. Yang masuk baru vena, di sini vena. Vena cava superior, ya, arteri pulmonalis. Baru nanti masuk dia vena pulmonalis. Nah, ya, baru ke atrium kiri, baru ke ventricle kanan, ventricle kiri, ya, kiri, aorta, tubuh, baru ke seluruh tubuh. Nah, inilah nanti daerah-daerah yang akan kita lalui dalam pemeriksaan otopsinya. Ya, contoh. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan. Apa yang mesti kita persiapkan? Nah, makanya ini tulisnya juga, ini mestinya ada tulis. Ukuran jantung. Nah, dan tulis aja. Tricuspidalis. Baru katup semilunaris pulmonalis, gitu ya katupnya. Baru katup bicuspidalis, baru katup aorta. Berapa ukuran jantung? 250 sampai 300 gram. Itu berat. Nah, jadi bisa dibilang secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kuantitatif itu kuantitatif jumlah ukuran. Nah, untuk wanita beda dengan untuk pria.
Jadi untuk kalau di buku itu mungkin beratnya 300 gitu ya. Jadi kalau dibuat nanti dia 250 sampai 350. Jadi sebetulnya di sini 250 sampai 300. Ini 300 sampai 350. Nah, seperti itu. Ya. Atau secara kualitas itu yang dibandingkan sesuai dengan kepalan tangan nah, tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kenapa tangan kanan? Lebih besar ukuran Ya, karena kan jantung ini kan biasanya terkait dengan aktivitas, ya kan? Kalau misalnya nanti jantung orang dewasa, katakanlah jantung si Erwin kan dewasa. Kalau dibandingkan dengan jantungnya si sabun binaraga itu, Adelaide, ya pasti beda. Ukuran nanti ditunjukkan nanti jantung Adelaide mungkin udah terlalu membesar gitu, padahal nggak membesar. Kan ukuran ini kan 350 kita bilang nanti, timbang nanti 450. Apakah membesar? Belum tentu. Maka dibandingkan dengan kepalan tangannya. Nah itu. Kenapa nggak kiri? Karena biasanya orang aktivitas di tangan kanan. Nah, umumnya ya kanan lah kecuali ginjal. Ya, kecuali ginjal. Nah sekarang berikut spinalis. Berapa ukurannya? 10 sampai 12. 10 sampai 12,5 cm. Hah? Di mana kan baca itu? Buset. Ini dokter. Ini siapa itu? Kami buat sendiri dokter. Nah, ini dia. Iya. 9,5. Kemudian patuk semilunar pulmonalis 8,5. 5 sampai 7. Itu rata-ratanya 6 ya. Kemudian bikuspidalis Buset. kemudian aorta Bikus spinalis 8,5. ini dia. Tiga. Kemudian habis otot ya, otot tebal otot ventrikel kiri kanan dulu. Kanan Nah, 0,5. dia mesti ada range-nya. Kiri, 1,5. nah dari mana dia? 3 mili. Itu ya ukurannya. Ini 12 sampai 14 tuh. Iya, jadi kiri kanan itu mesti 3 kali kiri. Kanan Kanan itu 3 kali apa? Kiri itu 3 kali kanan gitu. 5. Jadi otot kiri itu memang dia lebih tebal karena dia kerjanya memompakan darah itu. Kerjanya lebih, kalau kiri kan, kalau kanan kan hanya ke kiri, ke paru-paru. Kalau ini ke seluruh tubuh, tentu tekanannya mesti lebih Besar, ya? besar. 3 kali lipat. Nah, mana tahu nanti ditanya oleh supervisor, kenapa tebal Kiri. ventrikel kiri itu bisa 3 kali lebih tebal, ya mungkin sekitar 3 kali lah lebih kuat kerjanya gitu ya, karena pompakannya seluruh tubuh. Beda kalau yang kanan hanya ke paru-paru. Nah ini yang penting harus hafal. Nah kembali nanti sebelum kita, kalau udah ditemukan kita pada pembukaan arteri koronaria, ini paling penting. Koronaria. Karena ini kan yang penilaiannya, karena ini kan ini kasus yang paling banyak. Ya, sumbatan arteri koronaria. Nah, apa yang sering kali, karena nanti dalam pemeriksaan itu nanti kita mencoba melihat itu. Yang sering kali terjadi pada arteri koronaria ini adalah trombus. Nah, trombus ini apa?
Wah, penyempitan. Karena evaluasi nanti di sana, baik isinya maupun lumennya. Jadi isi yang di dalam itu darah dan lingkungannya tadi, lumennya tadi. Jadi ada trombos ini sebetulnya gumpalan darah. Trombos ini gumpalan darah. Jadi dalam pembuluh darah itu kan terdiri dari plasma. Plasma itu ya cairan di sini dan ada sini sel-sel darah gitu ya. Nah kalau darah ini kental, cairannya itu sedikit, ini keping sel-sel darah ini bisa dia gempet-gempet. Nah ini jadi bisa lengket dia di dindingnya ini bisa membuat alirannya itu Nah kalau misalnya nanti dia pembuluh darah itu bisa bercabang-cabang, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi trombus ini tadi nanti dia menempel, menggelombang dia, ini bisa dia nanti lepas dari beberapa bagian. Nah kalau dia masuk ke sini nyumbat, ini namanya emboli. Kalau digabung aja tromboemboli. Nah jadi satu trombus yang lepas bisa menimbulkan dua emboli, karena dia kan bisa dia terpecah tiga, ya bisa tiga. Nah, pertanyaannya faktor yang lain dinding ini. Kenapa trombus ini bisa melekat dia di dinding ini? Selain daripada kekentalan darah itu tadi meningkat, lebih kental dia sehingga ini dempet-dempet, dia lebih cenderung melekat ke dinding ini kalau ada plek. Aterosklerosis, ya, aterosklerosis itu lemak gitu ya, lemak yang menempel di dinding pembuluh darah ini. Nah bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini pada kasus umur tua dan kebiasaan yang merokok, ya, banyak tinggi apanya kolesterolnya, ya. Nah seperti itu yang mempengaruhi sehingga ini bisa jadi melekat dan tersumbat. Nah sehingga apa yang kita lihat nanti ya kalau dia di sini ya emboli, kalau kondisi ini terjadi di otak namanya stroke, ya, stroke. Nah ini nanti kita cek. Nah pertanyaannya di mana kita cek? Arteri koronarnya cuma ada dua. Ada yang kanan dan kiri. Bagaimana kita mengenalnya? Arteri koronarnya muaranya di aorta, gitu ya. Ini jantung, ini aorta. Nanti kita lihat kalau memang sama. Di sini ada dua lubang. Lubang ini kita cek, yang ke depan dia itu kiri, yang ke belakang itu kanan. Masuk sama keluar. Itu tak sama-sama kita tusuk gitu, kita tusuk. Arahnya ke depan itu kiri, arahnya ke belakang itu kanan. Nah, dengan apa bisa kita tusuk? Ini kalau dalam buku itu tidak boleh dengan sonde, karena takutnya nanti kalau ada trombus tadi jadi nggak ketemu nanti. Lalu pakai apa? Bisa kita cek walaupun nanti ini kita potong-potong. Nah, ngeceknya katanya Rumput. kena rumput itu. Banyak rumput. Rumput yang begini dia bunganya itu dicabut, manis itu, pakai itu. Karena trombos ini kira-kira kalau kita sorong, dia nggak bisa, patah dia. Nah, kalau sonde, ya jempol dia. Untuk mengetahui adanya Ada nggak? trombus. Kira-kira ada nggak halangan kita tusuk? Ada nggak halangan? Walaupun nanti kita lakukan pemeriksaannya ini. Nah, kenapa dalam pemeriksaan itu selalu yang kiri ini yang sering dominan kita periksa? Nah, kita nggak pernah tuh ke kanan itu nggak pernah kita periksa, hanya kiri.
Nah, jadi bagaimana pemeriksaannya? Jadi kalau nanti dia ada, ini kan alirannya ke depan, dia persis di atas dari septum interventrikular. Septum itu di tengah dia, septum interventrikular. Di sinilah dia nanti arteri koronaria ini. Makanya nanti kita potong kira-kira setengah sentimeter. Nah, seperti itu, potongnya setengah sentimeter. Kita lihat. Yang kita lihat itu dinding arterinya itu menambal apa menipis, kemudian lumennya itu menyempit apa tidak. Ya, menyempit apa tidak. Sebetulnya dalam pemeriksaan secara perapaan pun bisa kita tahu ya, kalau misalnya itu sudah ada penyempitan, dia akan terasa seperti kawat. Nah, kemudian nanti setelah nanti kita lakukan pemeriksaan masing-masing katup ini tadi, kita ukur, kemudian nanti ototnya, khusus ototnya ya inilah yang kita potong, septumnya itu yang kita potong. Septum. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya itu, ini arteri, aorta, ini kira-kira ya. Ini septum lah, imajiner, karena nggak ada garis itu. Ini ada arteri vena. Nah, begitu nanti kita buka bagian belakang dari vena cava superior itu sudah masuk dalam atrium ini, atrium kanan. Nah, lalu bagaimana kita kerjakannya dengan pisau yang panjang? Nah, kita nggak pernah ada pisau panjang, yang ada pisau dapur. Sebenarnya kalau di ibu itu ada pisau panjang, memang pisaunya itu ya. Ada juga. Sedapur. Nah, mulai kayak gitulah, seperti itu dia. Karena dia harus dari sini langsung ke sini muncul. Nah, jadi dengan setelah kita buka, masukkan pisau, nanti kita masukkan pisau itu menelusuri atau sejajar dengan septum ini. Septum ini imajiner, ya nggak nampak itu. Kira-kira setengah sentimeter dari sini. Kita tusuk sampai ke apex. Dengan mata pisau mengarah ke lateral. Ya, kita tusuk. Kemudian kita iris atau kita potong ke arah lateral. Ya, ke sinilah. Sini. Ya. Kemudian akan kita buka. Apa yang mau kita nilai? Ya. Sebelumnya boleh itu kita lihat atrium ini. Atrium ini apakah ada vena atau tidak? Apa yang mau kita lihat? Seperti kasus yang pernah saya, ternyata dinding ini tipis, pernah terjadi penipisan. Jadi kasusnya itu begitu orang itu ada emosional, pecah dia, jebol dia, bisa begitu. Maka kita periksa apakah dia dindingnya itu baik. Nah, kemudian baru kita ukur lingkaran katup ini. Katup jantung ini, baik katup bikuspitalis, tricuspidalis, katup aorta dan katup pulmonalis, semua itu 3 kecuali bikuspitalis, cuma 2 katupnya. Semua 3. Nah, semua 3 katupnya. Oke, kita ukur yang tadi 9,5 sampai 11. Nah, kemudian dengan gunting. Jadi ini kan sudah terbuka ini. Kita gunting. Halo. Tadi kan sudah kita nilai ini atriumnya ini gimana ototnya, apakah baik semua ya. Kemudian kita ukur ini, kemudian kita cek otot ventrikel kanan tadi. Di mana kita ceknya? Kan ini kan gini dia, ini sebatas semua. Nah, kita akan ukur 1 cm dari katup ini ke sini, tapi sebelah belakang, nggak boleh sebelah depan.